ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فهذا هو الدرس السادس في قراءة كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية. Ini adalah pertemuan ke-6 kita di dalam membahas kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah al-Ajurumiyah. وليس طعنا بمن غابه أقول بصراحة أن البداية للجميع والنهاية للصادقين. Permulaan itu untuk semuanya dan an-nihayah untuk orang-orang yang jujur dalam menuntut ilmu. Dan saya harap antum termasuk orang-orang yang shadiq dalam menuntut ilmu. Dan fenomena seperti ini saya sebenarnya tidak heran. Saya seringkali di majelis kibar, saya terkadang berdua sama Syekh, termasuk Syekh Hasan Usman, kalau antum tahu, beliau guru besar di Azhar. Dan dikatakan beliau sanadnya yang paling dekat. Cuman di awal-awal saja yang ramai. Makanya kemarin saya dapat tawaran ngajar di Saha Qazaz, untuk ngajar beberapa syarah jurumiyah, termasuk sorof juga. Sampai sekarang saya belum iyakan. Kenapa? Karena belajar mengajar itu perlu yang namanya murid, juga perlu namanya guru. Kalau yang siap cuman gurunya saja, tidak ada muridnya, proses belajar mengajar itu tidak. Cuman kita kurangnya kesadaran murid-murid. Tamam. Ya, sekarang kita lanjut bacaan kita. Alamatul jazmi. Sekarang kita sudah di pembahasan alamatul jazmi. Pernah juga saya di Masjid Saleh Ja'fari. Pas itu beberapa tahun yang lalu baca Fathul Qorib di sana. Saya sudah datang, murid-muridnya baru beberapa yang datang. Saya datang, tiba-tiba langsung bilang, Al-Masjid Maliun bil Malaikah. Saking sedikitnya yang datang untuk belajar. Saya bilang, masjid dipenuhi sama malaikat untuk menyamati dirinya. Ya. Termasuk di Miros ini, banyak kajian, namun sedikit dari ikhwah yang hadir. Sekarang kita baca qala al-musannif rahimahullahu taala walil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Musannif Ibnu Ajurrum mengatakan walil jazmi alamatani. Lil jazmi di sini jar majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Alamatani sebagai mubtada. Lil jazmi di sini dia sebagai khabar muqaddam, dan sama-sama kita ketahui bahwasanya taqdimu mahakhu pertama adalah sukun, kemudian yang kedua adalah al-hadfu. Aqulu yumkinuka an tahkuma
'alal kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Ya. Kita bisa menghukumi bahwa satu kata dia dijazam jika kita mendapati salah satu dari dua perkara. Al-awwalu as-sukun wa hiya al-alamatul asliyah lil jazmi. Ya. Yang pertama adalah sukun, dan sukun ini adalah tanda asli bagi jazm, makanya dia didahulukan. Al-aslu mustahiqun li taqdim. Maksud bahwasanya sukun di sini adalah tanda asli bahwasanya dia al-aktsar fi dalalati ala hazfu wa huwa al-alamatul far'iyyah. Tanda yang kedua adalah al-hazfu. Imma hazfu harfil illah atau imma hazfu an-nun. Dan al-hazfu ini adalah tanda cabang atau turunan daripada sukun. Wa likulli wahidin min hatainil alamataini mawadhi'u sanadhkuruha. Mawadhi'u. Kenapa dia tidak bertanwin? Sighatu muntaha al-jumu'ah. Kenapa sighatul muntaha al-jumu'ah cuma butuh satu ilat saja, sedangkan yang lainnya butuh dua ilat far'iyah? Iya, kenapa? Ya, sisi kejauhannya apa? Mawadhi, dia mamnu nasar bi'illah wahidah karena dia jauh dari asalnya. Kenapa? Apa yang membuat dia jauh? Saya sebutkan dua alasan kemarin. Dari segi lafaz dan maknanya, yang membuat dia sangat-sangat jauh dari asalnya. Ya. Iya, dari segi lafaznya wazan mafa'il. Itu isim mufrad tidak ada yang sewazan dengannya. Isim mufrad tidak ada yang sewazan dengan sighatul muntaha al-jumu'ah. Tamam. Maka dua alasan ini yang membuat sighatul muntaha al-jumu'ah cuman butuh satu ilat saja yang sama kuat dengan dua ilat. Tamam. Qala al-musannif fa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Adapun sukun dia menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Aqulu lis-sukuni mawdi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumatun wa hadzal mawdi'u huwa al-fi'lu al-mudhari'u as-sahihu al-akhir atau al-akhiru atau al-akhirah. Al-akhiru sebagai sifat. Sifat. Ada jawaban lain? Al-akhir di sini ya juzu fil akhir al-jarru bil idhafah. Itu yang pertama. As-sahihu al-akhiri. Itu yang pertama. Kemudian yasihhu ar-raf'u ala kaunihi fa'ilan. Bisa kita baca rafa' as-sahihu al-akhiri mansuban alat tashbih atau kita katakan ala syabihi bil maf'ul. Jadi di kata al-akhir di situ ada tiga aujuh al-i'rab. Yang pertama al-jarru ala annahu mudhaf ilaih, kemudian ar-rafu ala annahu fa'il, kemudian an-nasbu ala annahu syabih bil maf'ul.
Tamam. الفعل والمضارع الصحيح الآخر ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة. Fi'il tersebut akhirnya bukan huruf illat. Huruf illat itu adalah huruf yang tiga ini. Al-alif, al-waw, wal-ya. Maka ketika fi'il mudhari' akhirnya bukan alif atau bukan ya, bukan waw, maka dia majzumun bisukun. Mafhum enggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Wa misalu الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح. ولم يسأل بكر الأستاذ فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وعلامة جزمه السكون وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. Jadi di awal sahihul akhir di sini semuanya beralif lam. Antum bisa lihat kembali al-fi'il wal mudhari' as-sahihul akhiri. Boleh enggak al-akhir kita katakan tadi mudhafun ilaihi sedangkan as-sahih dia beralif lam? Boleh. Karena ya, betul. Tapi ada jawaban yang lain. Ada yang tahu jawabannya? Mudhaf itu dia asalnya tidak boleh bertanwin. Mudhaf asalnya tidak boleh bertanwin. Namun ada beberapa atau kita katakan ada keadaan tertentu yang bisa membolehkan al-mudhaf datang dalam dengan Ibnu Malik katakan wa waslu al bidzal mudhafi muktafar. Wa waslu al bidzal mudhafi muktafar. Wa waslu al bidzal mudhafi muktafar. Muktafar artinya boleh, jaiz. In wusilat bisani kal ja'di syar. Al ja' asy-syari. Ini mudhafun ilaih. Syarat mudhafnya bisa beralif lam ketika mudhafun ilaihnya juga beralif lam. Mudhaf boleh beralif lam kalau mudhafun ilaihnya beralif lam. Maka pada mudhafun ilaih ini kalau ditinjau dari alif lamnya itu ada 4 surah. Yang ilaihnya beralif lam, mudhafnya beralif lam, mudhaf ilaihnya beralif lam. Ketiga-tiganya ini boleh. Yang terakhir tidak boleh. Ketika mudhafnya beralif lam, mudhafun ilaihnya tidak beralif lam. Ini yang tidak boleh. Paham enggak? Kemudian saya katakan tadi al-akhir ini bisa sebagai asyabih bil maf'ul. Kenapa tidak kita katakan sebagai maf'ulun bihi?
Kenapa kita katakan asyabih bil maf'ul? Apa? Isim maf'ul atau isim masdar? Hmm? Apa? 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 La. As-sahih ini isim maf'ul atau isim fa'il atau isim masdar? Isim fa'il. As-sahih. Hah? As-sahih ini isim fa'il atau isim maf'ul? Nah, isim maf'ul? La, as-sahih lazim. Nah, sifat musyabbah diambil dari fi'il sulasi lazim. Dan setiap apa yang diambil maka al aslu aslan laziman fama ukhidha min dalikal fi'il fayakunu lahu nafsul hukm. Kalau asalnya isim mustaq itu dia diambil dari fi'il lazim, maka setiap apa yang menjadi turunannya nantinya maka semuanya lazim. Isim fa'il kalau diambil dari fi'il lazim, maka isim fa'ilnya juga lazim. Kalau sifatul musyabbahanya kita katakan dia diambilnya makanya kita katakan kalau kita katakan di sini as-sahihu al-akhirah, maka al-akhirah bukan maf'ulun bihi tapi asy-syabihu bil maf'ul. Nafhum tak? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada. Apa? Gimana? Isman. Yang pertama al-idhafah al-mahdhah atau al-idhafah ma'nawiyah. Yang kedua adalah al-idhafah al-ghairul mahdhah atau al-idhafah al-lafziyah. Al-idhafah al-mahdhah tarifnya apa? Fahuwa idhafatu ghairil mushtaq. Pengidhafaan isim yang tidak mushtaq. Sedangkan al-idhafah al-ghairul mahdhah atau idhafah lafziyah dia idhafatu ismil mushtaq ila ma'mulihi. Pengidhafaan isim mushtaq kepada ma'mulnya. Mahfum enggak? Tergambarkan enggak? Dan idhafah ghairul mahdhah ini dia la yufidu ta'rif. Sedangkan al-idhafah al-mahdhah dia kalau penyandarannya kepada isim ma'rifah maka dia litarif. Contohnya apa? Kitabu Zaidin. Maka kitab di sini dia ma'rifah karena dia sandar kepada isim ma'rifah. Atau kalau dia pengidhafannya kepada isim nakirah maka dia litakhsis. Contohnya apa? Kitabu rajulin. Kitab di sini memang derajatnya tidak sampai kepada isim ma'rifah, namun derajatnya lebih daripada isim nakirah. Karena dia lebih khusus, makanya kita katakan litaksis. Adapun idhafah ghairul mahdhah dia la yufidu taksis wala ta'rif. Dia cuma untuk meringankan saja. Semisal kita katakan taliban at-talibu at-talibu ilman. At-talibu
Jadi apa pertanyaan? As-sahihul akhir. Ini as-sahih kita katakan dia mudhaf, al-akhir ini sebagai mudhafun ilaihi. Pertanyaannya di sini, kenapa mudhafnya beralif lam? Mudhafun ilaihinya juga beralif lam. Kan ini dharib indana. Kita katakan mudhaf bisa saja beralif lam dengan syarat mudhafun ilaihinya juga harus beralif lam. Ini yang disebut musawwir. Mudhafun ilaihinya juga beralif lam. Makanya kata Al-Imam Ibnu Malik, wa waslu bidzal mudhafi muktafar wa waslu bidzal mudhafi wa waslu al bidzal mudhafi muktafar in wusilat bitsani kal jadi syar, kal jadi asyar, al jadu asyari, al jadu asyari, al jadu mudhaf, asyari mudhafun ilaih. Jadi syaratnya cuma satu. Kalau mudhafun ilaihnya beralif lam, maka mudhafnya bisa beralif lam. Tamam. Umum. Apa? Coba boleh. Dia tidak bisa jadi sifat. As-sahihu al-akhiri. As-sahihu. Dia dari segi mana tidak bisa sebagai sifat. Ada pertanyaan? Qala wa amma al-hadf fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al-mudhari' al-mu'tal lil akhir. Permasalahan pada sahih al-akhir sama persis dengan al-mu'tal al-akhir. Al-mu'tal al-akhir permasalahannya sama dia sahih al-akhir. So kita katakan al-mu'tal lil akhir atau al-mu'tal lil akhir atau al-mu'tal lil akhir. Wa fil af'alil khamsati allati jadi fi'il mu'tal dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu berbeda. Kalau dikatakan fi'il mu'tal dalam ilmu nahwu, maka yang dimaksud adalah fi'il yang akhirannya adalah huruf illat. Sedangkan fi'il mu'tal dalam ilmu sharaf, ketika dikatakan fi'il mu'tal, maka yang dimaksud adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah huruf illah. Fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah huruf illah. Baik dia faul fi'il atau ainul fi'il atau lamul fi'il. Jadi fi'il mu'tal dalam ilmu nahwu itu lebih khusus, sedang dalam ilmu sharaf lebih umum. Tamam. Kemudian al-hasf ini lebih aula daripada kita katakan al-af'alul khamsah. Kenapa? Karena fi'il-fi'il yang dimaksud di sini adalah bukan fi'il bi'ainihi. Namun yang dimaksud di sini mujarradul amthila. Cuman sekedar contoh saja. Berbeda pada al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah. Yang dimaksud adalah isim-isim yang 5 itu. Tamam.
Sedangkan al-af'alul khamsah dia mujarradul amtsilah. Aqulu lil hadfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan alamatan wa alamatan ala jazmil kalimah. Al-mawdi'ul awwal al-fi'l wal mudhari' wal mu'tallul akhiri. Nah, fi'il mu'talul akhir bahwasanya akhir dari fi'il tersebut adalah huruf illat. Entah itu alif atau waw atau ya. Famisalul fi'li al-mudhari' alladhi akhiruhu alifun yas'a wa yardha wa yahwa wa yan'a wa yashqa wa yatgha. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويكسو وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي وتحبي ويلوي ويهدي. حرف الجزم عليه وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها وهو فعل مضارع معتل الآخر. Contohnya di sini lam yas'a aliyun. Yas'a majzumun bilam wa alamatu jazmihi apa? Hadfu harfil illah wa hiya al-alif wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha atau al-fathatu fil 'ain fi harfil 'ain dalilun 'ala hadfil alif. Ya, yas'a ainnya di fathah ini tanda bahwasanya yang dihapus adalah alif. Wa idza qulta lam huruf jazm atau amilul jazm wa alamatu jazmihi tanda jazmnya apa? Hadzful waw wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dhamma pada huruf ain itu tanda bahwasanya yang dihapus adalah huruf waw. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti majzum. Yu'ti dia majzum li sabqi harfil jazm alaihi wa alamatu jazmi hadful ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha dalilun 'alal ya. Wa qis 'ala dzalik akhwatiha. Tamam. Sebenarnya ada pertanyaan. Al-mawdi' tsani al-af'alul khamsah yang sekarang tempat yang kedua yang menjadikan hadzf ini qad sabaqa bayanuha wa misaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina taqulu lam yadriba wa lam tadriba ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي فقل واحد من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الياء والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. Maka yadriba, tadriba, yadribu, tadribu, wa tadribi di sini dia semuanya dijazam dengan lam dan tanda jazamnya adalah dengan menghapus nun. Mahali rafin fa'il. Tamam. Saya kira jelas ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau dia fiilnya mudha'af, maka dia bisa di fathah akhirnya, atau dia bisa di dhamma, atau bisa di kasrah.
lam yamuddah atau lam yamuddu atau semuanya bisa. Karena ketika dijazam di sini bertemu antara dua sukun. Lam asalnya madda yamuddu asalnya apa? Hah? Madada ya asalnya asalnya dia lam yamuddu. Lam sebelum dimasuki huruf jazam dia yamuddu. Dal yang pertama dia sukun. Dal yang pertama dia sukun. Ketika dimasuki huruf jazam maka dia jadinya lam yamud. Semuanya sukun. Semuanya sukun. Ketika bertemu dua sukun maka imma dia di dhammah atau dia di fathah. Fathah karena dia fathah ini dia di khiffatiha atau dia di kasrah lam yamuddi karena al-aslu fit takhallus min al-tiqa'is sakinan adalah al-kasrah. Atau dia di dhammah atau fakul idgham lam yam ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Sekarang kita masuk ke faslun. Faslun ini dia sebagai resume atau ikhtisar dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini sebenarnya pengulangan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya dari babu ma'rifati alamatil i'rab. Di sini beliau akan alal mubtadi untuk memudahkan mubtadi dalam mengingat apa yang sudah kita bahas. Dan ini merupakan adatul mutaqaddimin. Ini merupakan apa? Kebiasaan atau tariqah al-mutaqaddimin. Fa innal mutaqaddimin yadhkuruna al-mas'alata aw asy-syai'a mufassalan summa yadhkurunahu atau yadhkurunaha mujmalan. Mutaqaddimin dalam kitab-kitabnya biasanya mereka merincikan sesuatu atau suatu masalah terlebih dahulu kemudian menyebutkannya secara umum. Bi khilafil mutaakhirin. Al-mutaakhirin mereka yadhkuruna al-masalah aw asy-syai' mujmalan thumma yadhkurunaha daruhu al-musannif syariba minal ka'sain. Al-musannif menempuh tariqah mutaqaddimin pada bab ini, kemudian di bab selanjutnya beliau akan menempuh tariqah al-mutaakhirin. Tamam. Jadi bab fasal ini sebagai pengulangan dari apa yang kita pernah pelajari sebelumnya. Tamam. Makanya kita akan baca cepat pada bab ini. Faslun. Fasal ini i'rabnya apa? Khabar. Nah, faslun ini khabar daripada mubtada mahdzuf. Takdirnya apa? Hadza faslun. Ini i'rab yang paling zahir. Hadza faslun. Faslun sebagai khabar.
Makanya lebih aula untuk menghapuskan mubtada daripada khobarnya. Paham enggak? Tapi boleh enggak kita katakan fasal ini sebagai mubtada, khobarnya yang mahdhuf? Takdirnya apa? Boleh enggak fasal sebagai mubtada, khobarnya mahdhuf? Ini faslan. Boleh enggak fasal jadi mubtada? Boleh enggak? Bahwasanya mubtada, al-aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifatan. Al-aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifatan. Hukum asal pada mubtada dia harus ma'rifah. Kenapa? Karena khobar itu bimanzilatil hukum. Khobar itu dia bimanzilatil hukum. Bagaimana mungkin kita bisa menghukumi sesuatu yang nakir, sesuatu yang tidak kita ketahui? Wal hukmu ala syai', kaidahnya al hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. La tajuzu an tahkum ala syai'in illa ba'da an tatasawwar tasawwuran tamman hatta yakuna al-hukm mutabiqan lil waqi'. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu sampai kita menggambarkan sesuatu tersebut dengan penggambaran yang sempurna sehingga hukum far'un an tasawwuri. Bagaimana mungkin kita katakan rajulun alimun? Bagaimana kita katakan laki rajulun alimun? Tidak bisa digambarkan. Bagaimana kita menghukumi seorang laki-laki bahwa dia alim sedangkan rajulnya ini nakir? Makanya hukum asal pada mubtada dia harus ma'rifah. La yajuzu al-ibtida' bin nakirah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Malik, la yajuzu al-ibtida' bin nakirah. Wala yajuzu al-ibtida' bin nakirah malam tufid saya lupa. Intinya mubtada dia hukum asalnya harus dalam bentuk ma'rifah. Namun ada beberapa al-musawwirat atau al-mujawwizat yang membolehkan mubtada datang dalam bentuk nakirah. Semisal ketika mubtada dia diidhofahkan kepada isim nakirah, maka dia lebih khusus. Atau mubtadanya datang dalam bentuk nakirah namun dia disifatkan dengan isim nakirah yang lain. Atau khabarnya dia jar majrur kemudian didahulukan daripada mubtadanya, maka mubtada boleh datang dalam bentuk nakirah dan seterusnya. Ada beberapa saya katakan fasal ini dia boleh kita katakan sebagai mubtada. Kalau dikatakan mubtada tidak boleh datang dalam bentuk nakirah, kalau tidak ada musawwiratnya saya katakan fasal ini dia bukan nakirah. Faslun dia bukan nakirah. Karena indal muhaqqiqin asma' at-tarajum wa asma' al-kutub dia min hayyizi alamil jins. Dia termasuk alam. Nama-nama kitab atau judul-judul bab itu dia termasuk alam. Dia termasuk alam dan dia termasuk isim ma'rifah. Maka faslun dia sebagai mubtada, khabarnya faslun hadza mahalluhu. Dia tidak bisa datang sebagai maf'ulun bihi kecuali ala lughati Rabi'ah. Lughatu Rabi'ah mereka menuliskan isim mansub ala suratail majruri wal marfu'. Mereka menuliskan
isim mansub dengan surah isim marfu atau isim majrur. Karena seharusnya kalau dia mansub di sini pakai alif seharusnya faslan. Nah, lughatul Arabiyah menuliskannya isim mansub dalam bentuk isim marfu atau isim majrur. Mafhum enggak? Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ya. Isim mu'rab itu ada dua. Ada yang di i'rab. Nah, di sini ada permasalahan baru. Al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabat di sini sebagai apa? Al-mu'rabat i'rabnya apa? Hah? Mubtada. Al-mu'rabat dia mubtada. Khabarnya mana? Ya. Hah? Al-mu'rabat qismani. Khabarnya mana? Kismani. Al-mu'rabat kismani. Khabarnya adalah kismani. Di sini ada ikhbaru bil musanna anil jam'i. Al-ikhbar bil musanna anil jam'i. Bisa enggak? Mubtadanya jama' sedangkan khabarnya musanna. Ya. Bisa enggak? Mubtadanya jama', khabarnya musanna. Sedangkan kaidahnya apa? Labudda minal mutabaqati bainal mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar harus sesuai jam'an atau ifradan wa musannan wa jam'an. Dia harus sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya pun harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khabarnya pun harus musanna. Kalau jama' harus jama'. Karena mubtada atau khabar itu ainul mubtada. Zaidun alimun. Alim ini adalah Zaid. Zaid adalah alim. Khabar ainul mubtada. Bagaimana mungkin kita katakan jadi hukum asal pada mubtada dan khabar dia harus sesuai. Mufrad, jama', musanna. Ini hukum asalnya. Nah, jawaban dari permasalahan ini yang pertama, al pada kata al-mu'rabat itu kita katakan al-jins. Alnya adalah al-jins. Ketika al-jins idza dakhalat al jam'i abtalat ma'na al-jam'iyyah. Al-jins ketika masuk kepada jama' maka dia membatalkan mana jama' daripada isim tersebut. Dia membatalkan makna jama' pada isim tersebut. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua kita katakan bahwasanya al-mu'rabat apa? Al-mu'rabatu zawatu qismaini. Al-mu'rabatu zawatu qismaini. Zawatu sebagai khabar. Wa huwa mudhaf. Qismaini mudhafun ilaihi majrurun bil ya. Mafhum enggak? Sampai sini ada pertanyaan? Aqulu arada al-muallif rahimahullahu ta'ala bihadha al-fasli ay yubayyina ala wajhi al-ijmali hukma ma sabaq tafsiluhu min mawadhi'il i'rab. Jadi muallif di sini mau menjabarkan kepada kita atun wahiyah yang kemarin kita sudah jelaskan i'rabnya. Tanda-tanda i'rabnya itu ada 8, ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian ada isim musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada al-asmaul khamsah, kemudian yang terakhir ada al-af'alul khamsah.
وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعرب بالحركات والقسم الثاني يعرب بالحروف وسيأتي بيان كل نوع. Nah, kedelapan isim dan fi'il ini terbagi dua lagi. Ada yang di i'rab yang pertama, qala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'. Yang di-i'rab dengan harakat itu ada 4 hal. Yang pertama isim mufrad, al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannats as-salimi wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhir syai'un. Isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, baik domir atau nun taukid. Maka semuanya ini dia di-i'rabnya dengan harokat. Dan selain daripada 4 hal ini, dia di-i'rabnya dengan huruf. Nafhum enggak? Aqulu al-harakatu salasatun. Harokat itu ada 3. Wahiyya as-sukun. Ya, sukun itu bukan harokat ya. Sukun itu dia hazful harokah. Sukun itu dia penghapusan harokat, bukan harokat. Wa qad alimta anna al-mu'arabat ala qismain. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Wa hadha syuru'un fi bayan al-qism al-awwal alladhi yu'rabu bil harakat wa huwa arba'atu asya'. Yang pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu isim mufrad. Siapa yang masih hafal? Apa isim mufrad? Tarifnya? Isim mufrad ma laysa Wadars ini semuanya isim mufrad. Dan dia di-i'rabnya dengan harokat. Dia di-rafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah dan dijar dengan kasrah. Semuanya harokat. Paham enggak? Fadzakara fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahirah wad-darsa maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wa kullu min Muhammad wad-dars ismun mufrad. Dan dia jadi Muhammad dan dars ini isim mufrad. Dan dia di-i'rab dengan harokat. Dirafa dengan dhamma, dhamma itu harokat. Dinasab dengan fathah, fathah juga harokat. Dijar dengan kasrah, kasrah juga harokat. Maka ini yang dimaksud bahwasanya dia at-talamiz wad-durus min qawlika hafidha at-talamiz wad-durusa fahafidha fi'lun madin mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wat-talamiz fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahirah wad-durusa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wa kullu min talamiz wad-durus jam'u taksir. At-talamiz dia jamak taksir, ad-durus juga jamak taksir. Dia dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Yang ketiga jam'ul muannats salim. Jam' muannats salim juga dia di-i'rab dengan harokat. Contohnya al-mu'minat was-shalawat min qaulika khasha'a al-mu'minatu fi shalawat. Al-mu'minatu fi shalawat. Namun tadhkiru al-fi'il ini dibolehkan oleh ulama Kufah. Ajaza al-Kufiyun wa ba'dul Basriyin tadhkirul fi'il ma anna al-fa'il muannats haqiqi. Paham enggak? Namun kebanyakan atau jumhurul Basriyin yamna'u dzalik. Harusnya khashi'at al-mu'minatu fi shalawat.
فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وفي حرف جر والصلوات مجرور بفيه وعلامة جر الكسرة الظاهرة وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث bukan dengan huruf. Paham enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang saya lewatkan dan saya tidak jelaskan, tolong ditanyakan kalau tidak difahami. Tamam? Karena sekali lagi ini adalah pengulangan daripada apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian yang keempat, al-fi'lu al-mudhari walladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa mithaluhu yadhhabu min qawlika yadhhabu Muhammadun. Fayadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi min an-nasib wal jazm wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa Muhammadun fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Yadhhabu dia fi'il mudhari dan dia tidak bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah. Juga dia tidak bersambung dengan nun taukid, tsaqila atau khafifah, dan juga tidak bersambung dengan nunun niswah. Maka dia tamam. Sampai sini ada pertanyaan? Saya tidak tahu fi'il mudhari ketika sudah akhir syai' mu'rab bil harakat. Bagaimana kalau yang telah akhir kan dalam yang sudah akhir syai' dalam keadaan jazm kan dibuang, bukan diarti bil harakat. Makanya di sini beliau akan menjawab wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Kemudian setelah itu wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Beliau akan mengecualikan 3 hal dan termasuk fi'il mudhari al-mu'tallul akhir. Kata kullu indal manatiqah itu ada 2 atau maknanya ada 2. Entah dia al-jami'i atau al-majmu'i. Al-jami'i atau al-majmu'i. Al-kullu bima'na al-jami' itu maka al-hukmu ala kulli fardin. Al-kullu bima'na al-jami' maka al-hukmu ala kulli fardin. Hukumnya itu mencakup semua afradnya. Sedangkan al-kullu bima'na al-majmu' maka al-hukmu ala al-ba'd dun al-ba'd. Hukumnya itu cuman berlaku pada sebagiannya saja dan sebagian yang lainnya tidak terkena hukum. Jami' atau majmu'? Nah, kullu di sini dia maknanya majmu'. Wa kulluha majmu'uha. Kenapa? Karena tidak semua yang disebutkan sebelumnya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari, tidak semuanya dirofa dengan dhammah. La, tidak semuanya dinasab dengan fathah, tidak semuanya dijar dengan kasrah, dan tidak semuanya dijazam dengan sukun. Adapun dirofa semuanya dirofa dengan dhammah. Maka kita katakan kullu di sini maknanya majmu' itu dia tidak dipersyaratkan dia harus mencakup seluruh afradnya. Jamak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari semuanya harus dirafat dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazam dengan sukun, enggak. Karena kullunya di sini bermakna al-majmu'. Tamam. Namun saya katakan al-aslu fil kul ayyadulla ala al-jami'. Hukum asal pada kata al-kullu ini dia harusnya bermakna al-jami'. Wa kullu ma huwa ala khilafil asal fa yahtaju ila dalil.
Maka sesuatu semua ini. Laisa al-jami'i. Namun kita katakan kalau kullunya dia bima'na al-majmu'i, maka tentu harus ada dalil. Mafhum enggak? Tahu sudah paham enggak perbedaan antara al-jami' dengan al-majmu'? Kalau kita kan kullu bid'atin dhalalah bima'na al-jami', maka semua bid'ah itu semuanya dhalal. Semuanya sesat. Maka enggak ada yang dinamakan bid'ah hasanah. Kalau kita katakan kullunya di sini bima'na al-majmu', maka tidak semua bid'ah itu sesat. Bisa saja ada bid'ah yang hasanah. Mafhum enggak? Wa kulluha turfa'u bid-dhammati. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati. Lil majhul. Naibul fa'ilnya mana? Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati. Naibul fa'ilnya mana? Naib. Naibul fa'ilnya mana? Jar majrur. Turfa'u bid-dhammati. Turfa'u bid-dhammati. Harokat yang dirofa dengan dhammah. Siapa yang dirofa dengan dhammah? Harokat. Mana harokat ini? Hah? Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Kembali ke mana? Harokat. Mana harokat? Kulluha turf. Harokat mana di sini? Wa kulluha turfa'u bid-dhammati. Mustatirun jawazan takdiru hiya. Hiya atau huwa? Iya, gak bisa iya. Kullu muannas atau muzakkar? Hah? Huwa? Kenapa bukan yurfa'u di sini? Kenapa turfa'u? Hah? Hah? Kullu muannas atau muzakkar? Wa kulluha turfa'u dia dhamir mustatirun jawazan takdiru hiya yaudu ila kull. Kullu dia muannas karena dia sandar kepada ha. Apa yang sandar kepada isim muannas, maka dia bisa dihukum sebagai muannas. Sama dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah di apa tuh?
Kullunya muannas karena dia sandar kepada an-nafs. Nafsu muzakkar atau muannas? Muannas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kulluha turfa'u hiya. Paham enggak? Nah, di sini saya mau katakan kaidah asalnya dhamiru ya'udu ala aqrabil mazkur. Domir itu dia kembalinya seharusnya kepada isim yang paling dekat dengannya. Domir itu hukum asalnya dia kembali kepada isim yang paling dekat dengannya. Seharusnya domir hiya ini kembalinya ke ha, bukan kullu. Seharusnya. Namun kaidah ini dikecualikan kalau tempat kembalinya itu antara al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau dia ihtimalnya dia kembalinya ke antara mudhaf atau mudhaf ilaih, maka dia kembalinya ke mudhaf itu adalah dia yang dimaksud oleh hukum atau huwa yutahaddats anhu karena mudhaf lah yang dibicarakan. Semisal saya katakan kitabu Zaid katsirun. Kitabu Zaidin katsirun. Katsir ini apakah dia membicarakan Zaid atau kitabnya? Kitab. Mudhaf itu yutahaddats anhu atau dia al-maksud bil hukum. Maka ketika ada dhamir dia ihtimalnya kembali antara mudhaf atau mudhafun ilaih, maka kita menyelisih kaidah tadi. Ad-dhamir ya'ud ila aqrabil mazkur. Kita kembalikan dia ke mudhaf bukan mudhafun ilaihi. Paham enggak? Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Dan dijazam dengan sukun. Namun kata musannif wa kharaja an dzalika satu asya, keluar dari hal tersebut 3 perkara. Maka dengan pengecualian ini maka bisa kita katakan kullu tadi itu dia bisa kita manai kullu bimana al-jami'. Kenapa? Karena musannif sendiri, al-musannif nafsuhu istasna ma takhallafa fihi. Karena musannif sendiri akan menyebutkan atau mengecualikan hal-hal yang tidak termasuk dari apa yang beliau sebutkan tadi. Paham enggak? Sama jama' muannas salim. Jama' muannas salim dia tidak dinasab dengan fathah, namun dia dinasab dengan kasrah. Kemudian yang kedua isim yang ghair munsharif. Isim ghair munsharif dia tidak dijar dengan kasrah tapi dijar dengan fathah. Kemudian yang terakhir fil mudhari al-mu'tallul akhir dia tidak dijazam dengan sukun, namun dia dijazamnya dengan alfu harfil illah. Tamam. Aqulu al-aslu fil asya' al-arba'ah allati tu'rabu bil harakat an turfa bid dhammah wa tunsab bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzam bis sukun. Hukum namun ada 3 hal yang menyelisih asal ini. Paham? Wa amma ar-rafuf bid-dhammati fa innaha kullaha qad ja'at ala ma huwa al-aslu fihi fa rafu jami'iha bid-dhammah. Adapun rafa dengan dhammah, keempat-empatnya semuanya dirafa dengan dhammah tanpa terkecuali. Keempat-empatnya dirafa dengan dhammah tanpa terkecuali. Wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa wal mu'minatu. Yusafiru fi'il mudhari marfu'un bid-dhammah, Muhammadun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Wal asdiqa dia ma'tufun 'alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Wal mu'minatu juga ma'tufun 'alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Semuanya di dhahirah. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu wa huwa ismun mufrad. Wal asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun 'alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu wa huwa jam'u taksir.
wal mu'minatu marfu'un li'annahu aidan ma'tufun 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa jam'u muannatsin salimin. Sampai sini mafhum enggak? Wa amma an-nasbu bil fathati fa innaha kullaha qad ja'at 'ala ma huwa al-asl fi ma 'ada jam' al-muannats as-salimi fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathah. Ya. Adapun yang dinasab dengan fathah, semuanya dinasab dengan fathah kecuali apa? Kasron ya batan anil fathah. Contohnya lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqah wal mu'minati. Lan ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah wa Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu aidan wa huwa ismun mufradun kama alimta. Wal asdiqah mansubun li'annahu ma'tufun 'ala al mansubi wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu aidan wa huwa jam'u taksirin kama alimta. Wal mu'minati منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. مفهوم ده؟ وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيه ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا. Asalnya. Kemudian kecuali apa? Isim yang tidak bertanwin atau al-ism ghairu munsharif atau al-ism alladzi la yansharif fa innahu yukhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrah wa mithaluha marartu bi Muhammadin war rijali wal mu'minati wa ahmada. Ahmada dia mamnu min as-sarf, ilatnya apa? Alam wa wazn al-fi'l. Alam ma wazn al-fi'l. فمررت فعل وفاعل والباء حرف خفض ومحمد مخفوض بالباء وعلامة خفضها الكسرة الظاهرة وهو اسم مفرد منصرف كما عرفته والرجال مخفوض لأنه معطوف على الماء. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. Kenapa jama muannas salim tidak dikatakan jama muannas salim munsharif? Tadi dikatakan isim mufrad munsharif, kemudian jama taksir munsharif. Kenapa jama muannas salim tidak dikatakan jama muannas salim munsharif? Kenapa? Jama muannas salim tidak dikatakan jama muannas salim munsharif? Hah? Apa? لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. Karena jama muannas salim la yakunu illa munsharifan, semua jama muannas salim dia munsharif. Kecuali apa? Kecuali apa? Jama muannas salim semuanya semuanya munsharif kecuali ada enggak pengecualiannya? Kemarin kita sudah bahas, baru kemarin. Lama jama muannas salim itu dia bukan alam, maka dia munsharif. Adapun kalau ada alam yang datang dalam bentuk jama muannas salim, maka i'rabnya apa? Kemarin kita sebutkan 3 wujuh. Ada yang ingat 3 wujuhnya? Mura'atu at-tasmiyah.
Kalau kita katakan mura'atu tasmiyah, maka dia di i'rab dengan i'rabnya isim mamnu minas sarf. Ilatnya apa? Al-alamiyah ma'at ta'nis. Kemudian yang kedua, mura'atul jamiyah. Kalau kita katakan mura'atul jamiyah, maka dia di i'rab dengan i'rabnya jama' muannas salim. Turfa'u bid-dhammah wa tunsabu bil kasr. Maka dia yu'rabu bi'irab jama' muannas as-salim bila tanwin. Jadi dia dirofa dengan dhamma tanpa tanwin, kemudian dinasab dan dikhafat dengan apa? Dengan kasrah tapi tanpa tanwin. Paham enggak? Sampai mana tadi? نعم والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضها الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع. Jazm itu merupakan kekhususan bagi fi'il. Maka isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim tentunya tidak dijazam. Tamam? Fa in kana sahihal akhir fa inna jazmahu bisukun kama huwa al-asl fil jazmi. Wa mithaluhu lam yusafir Khalidun wa lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ini dia menafikan al-fi'il, al-hadath. Kemudian dia menjazamkan fi'il mudhari. Kemudian wa qalbin, apa maksud qalbin di sini? Apa maksud qalbin di sini? Apa maksud qalbin di sini? Qalbin maksudnya di sini taqlibu ma'na al-mudhari' ila al-mudhi. Fi'il mudhari asalnya dia maknanya muhtamal antara waktu sekarang atau yang akan datang, al-halu aw al-istiqbal. Ketika fi'il mudhari kemasukan lam, maka maknanya berubah, yang tadinya dia muhtamal antara sekarang atau yang akan datang, maknanya jadi bermakna madhi atau lampau. Apakah yusafir masih disebut fi'il mudhari ketika kemasukan lam? Tapi maknanya bukan makna hal atau istiqbal. Apakah dia masih masuk di definisi fi'il mudhari? Apa fi'il mudhari? Siapa yang hafal definisi dari fi'il mudhari? Fi'il mudhari madallah ala hadatsin. Madallah ala hadatsin waqa'a fi zamanil zaman takallum atau ma waqa'a fil hal aw istiqbal. Di sini masih ada yang del di sini. Atau ada yang mahat? Satu orang mahat. Mahat. Sudah kelas berapa? Satu sana. Sebab yang lainnya sudah kuliah. Wah, mahat. Untuk mahat juga.
Mahat. Del. Lam adhab. Lam adhab. Berarti artinya saya belum berangkat. Belum berangkat berarti maknanya saya belum berangkat fi zamanil madhi. Saya belum berangkatnya di zaman madhi. Apakah ini mengeluarkan fiil yang kemasukan lam dari fiil mudhari? Saya katakan enggak. Karena kita katakan fiil mudhari itu madalla ala hadatsin waqa'at atau waqa'a fi zaman takallumi wad'an. Kata wad'an di sini dia memasukkan fiil mudhari yang kemasukan lam. Karena asalnya fiil mudhari itu diletakkan untuk mana halawil istiqbal. Adapun berarti mengeluarkan naunya. Paham enggak? ويسافر فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون وخالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وإن كان معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة ومثاله لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها وحذف الياء min yaqdi wal kasratu qabla dalilun 'alaiha. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Di sini ada jurusan lugah selain Ustaz Dafa. Lugah? Ada anak lugah di sini. Ke harokat. Pada asalnya sukun itu dia hadful harokah. Dia bukan harokat, cuman diikutkan saja. Paham? Ada pertanyaan lain? Yang tadi bahwa termaktub situ alamat tadi sih tentang kalau jamak Ya, secara bid-darurah jama itu dia mencakup dua. Bid-darurah. Bid-darurah dia mencakup dua. Makanya kita katakan al-musanna itu madalla ala isnaini wasnataini faqat. Karena bid-darurah jama mengandung makna dua. Makanya kita katakan madalla ala isnaini wasnataini faqat. alamat posisi alamat. Oh, ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Dari awal pelajaran sampai sekarang ada yang tidak difahami? Atau ada yang mau ditanyakan?
bagi antum. Nah, walaupun antum bukan jurusan lughah, saya katakan kemampuan bahasa Arab itu sangat-sangat penting. Dan menguasai ilmu bahasa Arab itu wajib bagi kalian. Terutamanya nahwu, shorof, dan balaghah. Dan ilmu nahwu itu bukan sekedar untuk bisa baca saja. Ada beberapa ikhwah yang belajar nahwu untuk sekedar bisa baca saja tulisan bahasa Arab. Padahal nahwu tidak sekedar itu. Kemarin kita sudah bahas apa keutamaan daripada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu bisa menjaga pikiran kita atau pemahaman kita dari man kana mubtadi'an fil arabiyyah kana mubtadi'an fil syariah wa man kana mutawassitan fil arabiyyah kana mutawassitan fil syariah wa man kana muntahiyan fil arabiyyah fahuwa muntahin fil syariah. Antum bakalan tetap mubtadi pada ilmu syariah tatkala antum mubtadi pada ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah. Dan tentunya pemahaman antum terhadap Al-Quran ya, ketika antum masih mubtadi dalam ilmu nahwu berbeda dengan pemahaman antum ketika antum sudah muntahi dalam ilmu nahwu. Dan sering saya katakan, antum bersabar di ilmu nahwu dulu, baru antum kaji Al-Quran, antum baca tafsir, antum baca kitab-kitab hadis. Ilmu-ilmu yang lain kalau ilmu nahwu antum masih mubtadi. Apalagi marji dhamir, antum masih kesusahan untuk cari ini kembalinya kemana, ini failnya yang mana. Apalagi untuk anak syariah. Dan sepertinya semua jurusan ya, kita pakainya kitab-kitab muntahi biasanya. Muqarrar kita muntahi. Di syariah misalnya, fikihnya, usul fikihnya, nihayat usul. Terkadang ada awal kalimat cuman bihi saja, bihi. Tapi bihinya hanya ini kembali kemana? Kalau antum dah kuasai ilmu nahwu, shorof, ilmu balaghah, antum bakalan kesusahan. Untuk anak mahat atau yang masih del tamam. Sekarang kita masuk ke al-mu'rabat bil huruf. Qala walladhi yu'rab bil hurufi arba'atu anwa'. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkar as-salimi wal asma'ul khamsa wal af'alul khamsa wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Aqulu al-qismu tsani min al-mu'rabat al-asya' allati tu'rabu bil huruf. Tadi kita sudah bahas alladhi yu'rabu bil harakat. Sekarang kita mau bahas alladhi yu'rabu bil huruf. Wal huruful lati takunu alamatan lil i'rabi arba'atun. Al-alifu wal wawu wal ya wal nun. Ada 4 huruf. Alif, bihadhil huruf arba'atu asya'. Sedangkan yang di i'rab dengan huruf ini ada 4. Yang pertama at-tasniyah wal muradu biha al-musanna. At-tasniyah ini min itlaqil masdar wa iradah ismil maf'ul. Yang dimaksud adalah isim maf'ul. Walaupun yang diitlaqkan di sini adalah masdar. Tamam. Karena yang dimaksud bukan fi'lul fa'il, masdar itu al-hadath. Masdar itu hadath, fi'lul fa'il. Apakah proses menjadikan isim itu musanna yang dimaksud? Bukan. Tapi yang dimaksud adalah isim yang sudah dijadikan musanna. Mau enggak? Sama. Al-khalqu bima'na al-makhluk. Al-khalqu bima'na al-makhluk. Yang paling terbaik. Tapi hasil dari proses itu yang dimaksud. Paham enggak? Jadi atasnya di sini bimana al-musanna.
Tasniyah bimana al-musanna. Wa misaluhu al-misrani wal muhammadani wal bakrani wal rajulani. Ya, musanna dia di rafa dengan alif, dijar dan dinasab dengan ya. Kemudian yang kedua jam'ul mudzakkar salim. Wa misaluhu al-muslimuna wal bakruna wal muhammaduna. Jam'ul mudzakkar salim dia di rafa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya. Kemudian yang ketiga al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah wa ya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Al-asmaul khamsah dia di rafa dengan waw di watas harina. Al-af'alul khamsah dia di rafa dengan nun, dinasab dan dijazam dengan menghapuskan nunnya. Tamam? Wa sayati bayanu i'rabi kulli wahid min hadhihi al-asya' al-arba'ah. Kemudian yang pertama al-musanna. Qala fa amma at-tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tuhfadu bil ya. Aqulu al-awwalu min al-asya' allati tu'rabu bil huruf at-tasniyatu wa hiya al-musanna kama 'alimta. Wa hukmuhu hukmul musanna annahu yurfa'u bil alif, dirafa dengan alif niabatan anil dhammah. Alif ini menggantikan dhammah. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, dinasab dan dijar dengan ya. Al-maftuhi ma qablaha, al-maksuri ma ba'daha niabatan anil fathah wal kasrah. Kemudian dia dinasab dan dijar dengan ya, pengganti dari fathah atau kasrah. Al-idhafah. Dan setelah alif atau ya ini terdapat nun yang dikatakan dia iwat anit tanwin fil ismil mufrad. Tamam. Jadi nunnya ini pengganti daripada tanwin fil ismil mufrad. Kemarin kita sudah jelaskan kalau nun ini dia pengganti daripada tanwin fil ismil mufrad, kenapa dia bisa berkumpul dengan alif lam al-muslimani. Sedangkan at-tanwin wal alif wal lam la yajtami'ani. Al-alif wal lam wat tanwin la yajtami'ani. Terus kenapa? Nun yang merupakan pengganti daripada tanwin ini ya siapa yang masih ingat? Karena al-iwad la ya'khudh kulla hukmi al-mu'awwad anhu. Pengganti itu dia tidak mengambil semua hukum dari apa yang dia gantikan. Pengganti itu tidak mengambil semua hukum dari apa yang dia gantikan. Sebagaimana tayamum pengganti daripada wudu, dan tayamum ini tidak mengambil semua hukum daripada wudu. Mafhum tak? Jawaban yang kedua apa? Kita katakan bahwasanya tanwin dia merupakan alamatut tankir ghaliban. Tanwin itu merupakan tanda nakirah. Kebanyakan matani al-muta apa? Al-muta la apa? At-tanwin wal alif wal lam la yajtami'ani. Karena tentunya dua tanda yang kita katakan tanwin dia alamatut tangkir, kemudian alif wal lam dia alamatut ta'rif, dia dua tanda yang saling tanakut, saling kontradiksi. Bagaimana mungkin tanda ta'rif kemudian tanda tangkir bisa bergabung dalam satu waktu? Sedangkan nun pada musanna atau jama' mudzakkar salim tidak dikatakan bahwasanya nun itu merupakan alamatut tangkir. Maka bisa saja dia berkumpul dengan alif lam yang merupakan alamatu atau فمثال المثنى المرفوع حضر القاضيان وقال الرجلان فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفيع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المنصوب يحب المؤدبين
akrahu al-mutakasilaini atau akrahu al-mutakasilaini. فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض لحرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kemudian wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Aqulu athani min al-asya' allati tu'rabu bil huruf jam'ul mudzakkar salim wa hukmu wa yurfa'a bil wawi niyabatan an ad-dhamma wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i al-maksuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha niyabatan an al-fathi wal kasrah wa yusalu bihi ba'da al-wawi aw al-ya'i nunun takunu 'iwadan 'an at-tanwini. Jadi yang kedua adalah jamu mudzakkar salim. Hukum dari jamu mudzakkar salim dia dirafa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya pengganti daripada fathah atau kasrah. Contohnya, famisalu jam'il mudzakkar salim al-marfu'i hadara al-muslimuna wa aflaha al-amiruna bil ma'ruf. Fa kullu minal muslimuna wal amiruna marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu rafi'i al-waw niyabatan 'an ad-dhammah لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف. فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين. فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Waw niyabatan an dhamma, dia dirafa dengan waw pengganti dari dhamma. Dia dinasab dan dikhafad dengan ya. Jadi jamu mudzakkar salim dia dinasab dan dijar dengan ya. Ya-nya ini sebelum huruf ya ini dia dikasrah dan setelahnya dia dinasab muslimina. Huruf sebelum ya dikasrah dan huruf setelah ya ini di fathah. Berbeda dengan musanna. Musanna dia di fathah sebelumnya, kemudian di kasrah setelahnya. Muslimai ni al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Paham enggak? Nah, kemudian yang ketiga, al-asmaul khamsah. Wa amma al-asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Asmaul khamsah dia dirafa dengan waw, dinasab dengan alif dan dijar dengan ya. Aqulu as-salisu min al-asya' allati tu'rabu bil huruf. Yang ketiga yang di-i'rab dengan huruf itu adalah asmaul khamsah. Wa qad sabaqa bayanuha wa bayanu syarti i'rabiha hadzal i'rab. Ya. Isim 5 ini
Ya, abun, akhun, hamun, famun, dan zu ini dia tidak di raf. Khassa ada syarat amma. Syarat amma adalah syarat yang harus dipenuhi setiap dari 5 isim ini. Syarat yang pertama, antakuna mukabbaratan, la, antakuna mufradatan. Kelima isim ini harus mufrad. Yang kedua, antakuna mukabbaratan, dia harus datang dalam bentuk atau sighah mukabbarah. Tidak boleh dalam sighah tasghir. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan, la antakuna, nah, antakuna mudhafatan. Dia harus diidhafakan. Kemudian yang keempat, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Kalau dia diidhafakan harus diidhafakan kepada selain ya mutakallim. Kalau dia diidhafakan kepada ya mutakallim maka dia di-i'rab dengan harakat famun. Famun itu dia di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah kalau dia mimnya dihapus. Nah, kalau mimnya dihapus, adapun kalau mimnya tidak dihapus, maka dia di-i'rab dengan harokat az-zahirah. Ja famun, ra'aitu faman, wa waratu bifamin. Ya, kemudian zu. Zu ini ada syarat tambahannya 2. Yang pertama apa? Zu-nya bimana sahib. Zu bimana sahib. Adapun kalau zu dia bimana al-mausul, maka dia mabni dan tidak mu'rab. Dia mabni, tidak mu'rab. Ja'a zu daraba, ja zu daraba, zu di sini mana allazi, ja allazi daraba, zu di mana allazi mabni. Akhir, tidak boleh disandarkan kepada isim dhamir, zu, tidak boleh. Paham? Dia harus disandarkan kepada ismul jinsi. Ismul jinsi adalah isim yang yasduqu alal qalili wal katsir. Contohnya dzu malin. Dzu malin, mal ini dia ismul jinsi karena boleh kita itlakan kepada orang yang punya banyak harta atau yang sedikit. Orang yang punya 1 gene, kita katakan dzu malin. Atau orang yang punya jutaan gene misalnya kita katakan dzu malin. Karena yasduqu alal qalili wal katsir. Tamam. وحكمه أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمن سفري فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة أطع أباك واحترم أخاك فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه كما سبق. Sekarang yang terakhir. Qala wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujazmu bi hadfiha. Adapun af'alul khamsah dia dirafa dengan nun, binasab dan dijazam dengan menghapuskan nun tersebut. Tamam. Wa qulu ar-rabi'u min al-asya' allati tu'rabu bil huruf al-af'alul khamsah wa hukmuha annaha turfa'u bi thubuti an-nun niyabatan 'an ad-dhammati wa tunsabu wa tujazmu bi hadfi hadhihi an-nun niyabatan 'anil fathati was sukun. Tamam. ومثال الأفعال الخمسة المرفوعات
النون والالف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة لن تحزن ولن تفشل فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والالف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكر ولم تفهم فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون والالف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. Mafhum enggak di sini? Atau perlu saya terjemahkan? Mafhum enggak? Dan fi'il surah apa? Al-Baqarah kalau tidak salah. Al-Baqarah atau Al-Imran? Wa yuhibbuna an tuhmadu bima lam yaf'alu. Surah apa itu? Hah? Al-Imran. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Yuhibbuna al-af'alul khamsah marfu'un bi thubutin nun. Ayyuhmadu juga af'alul khamsah mansubun bi an wa alamatul nasbi hadfun nun. Kemudian lam yaf'alu apa? Af'alul khamsah majzum dinasab dan dijazam dengan menghapuskan nun tersebut. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Misr. Kalau Mesir yang dimaksud bimana Mesir yang ma'ruf sekarang, maka dia sudah ma'rifah sebagai alam, isim alam. Adapun kalau Mesir yang dimaksud adalah al-makan, maka boleh-boleh saja. Makanya di dalam Al-Quran Misra yang mamnu minas sarf, Mesir ada yang al-makan. Asalnya isim alam dia sudah ma'rifah, itu yang pertama. Kalau misalnya semisal kata Muhammadun dia beralif lam al-Muhammad, maka alnya di sini kita katakan zaidah. Kata Muhammad, al-Muhammad, alnya zaidah lilam hil asl. Lilam hil. Al-Manqul. Ketika isim alam dia beralif lam, maka alnya ini zaidah untuk menunjukkan makna asal daripada nama tersebut. Semisal kata Hasan, orang yang namanya Hasan belum tentu sifatnya Hasan. Maka ketika kita ingin menunjukkan bahwasannya orang yang namanya Hasan ini dia juga sifatnya Hasan, maka kita katakan Al-Hasan. Mahfum enggak? Jadi bisa-bisa saja isim alam dia beralif lam. Pada kata Muhammad, bisa-bisa saja.
Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan enggak? Dan ilmu nahu itu, saya katakan ilmu nahu itu mungkin agak sulit bagi sebagian orang dan sedikit membosankan. Kalau belajar nahu kan, ada pertanyaan enggak? Lam majzumun walamat jazmnya sukun. Oh, yang mana? Ianya dihapus litakhallus minal tiqoi sakinain. Karena ketika yastafidu dijazam, dalnya disukun. Nah, ketika dal disukun, maka dia bertemu antara sukun dal dan sukunnya ya. Maka dihapus salah satunya. Dan yang dihapus adalah ya. Karena huruf ilat aula untuk dihapus. Lam yastafid. Ada pertanyaan lain? Kata Imam Asy-Syatibi, asy-syariah Arabiyah. Faman kana mubtadi'an fil Arabiyah kana mubtadi'an fil Arabiyah. La, man kana mubtadi'an fil Arabiyah kana mubtadi'an fil syariah. Faman kana mutawassitan fil Arabiyah kana mutawassitan fil syariah. Faman kana muntahiyan fil Arabiyah kana muntahiyan fil syariah. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kurang tahu. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, kita tutup.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.